Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Menghadapi Badai Kehidupan yang berdasarkan pada Injil Markus bab 4 ayat 39 dan 40. Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari Minggu biasa ke-12. Bacaan Injil pada hari ini menampilkan kasih Yesus menghardik angin taufan. Dikisahkan bahwa pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara-saudari terkasih, Injil Markus menceritakan bahwa pada waktu Yesus bersama ke-12 murid sedang berada dalam sebuah perahu. Melalui cerita ini, penulis Injil Markus mau memperlihatkan kuasa Yesus yang maha besar. Namun, dalam kisah ini muncul ketegangan antara alam yang mengamuk, yakni taufan, ombak, dan air, dengan Yesus yang sedang tidur di buritan. Saat itu, murid-murid sedang berada dalam sebuah bahaya yang sangat besar. Sementara Yesus sedang tidur. Murid-murid Yesus dilanda oleh sebuah angin taufan serta ombak yang dahsyat dan tidak ada yang mampu menolong mereka. Dalam keadaan yang gawat darurat, para murid ingat dan sadar bahwa ada Yesus, Sang Guru yang mereka kagumi dan percayai. Para murid pun berusaha membangunkan Yesus dan melaporkan masalah serius dan maha berat yang sedang mereka alami. Para murid merasa bahwa Yesus seolah-olah tidak peduli dan tidak memperlihatkan masa depan mereka.
Saudara-saudari terkasih, jikalau dibaca dalam situasi dan pemahaman orang Israel tentang Allah, kisah angin ribut yang diredakan oleh Yesus memiliki makna keimanan yang jelas. Sebab bagi orang-orang Israel, Allah adalah penguasa langit dan bumi. Allah yang hidup dan dirasakan kehadirannya dalam kehidupan sejarah bangsa Israel merupakan penguasa atas alam semesta. Kekuatan Allah ditampakkan dan meredakan laut yang bergelora. Kitab Mazmur bab 33 menggambarkan kekuasaan Allah dengan berkata, oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Allah mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Allah menaruh samudra raya ke dalam wadah. Sementara kitab Mazmur bab 65 mengatakan, Engkau Tuhan yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau Tuhan yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sedangkan dalam kitab Ayub dikatakan, bila Allah membendung air, keringlah semuanya. Bila Allah melepaskannya mengalir, maka tanah dilandanya. Saudara-saudari terkasih, dalam hidup sehari-hari, baik di tempat kerja, dalam keluarga maupun dalam masyarakat, kita menjadi lengah atau lalai. Sering kita menganggap bahwa kehidupan dalam dan bersama Tuhan Yesus memang seharusnya seperti itu. Artinya, kita meyakini bahwa Allah sendirilah yang akan menjaga, menolong, memberkati kita maupun keluarga kita. Kita lupa bahwa di tengah kehidupan keluarga, gereja maupun masyarakat, kita semua mempunyai kemungkinan untuk menemui beragam badai kehidupan. Ada saat di mana Tuhan Yesus mengajak kita untuk bertolak ke tempat lain, bertolak ke laut yang lebih dalam, dan meninggalkan kenyamanan. Mungkin kita mengalami masalah di tempat bekerja, atau keluarga sakit yang tak kunjung sembuh, anak-anak yang jatuh dalam perangkap obat-obat terlarang, atau bahkan mungkin kita dikucilkan dari pergaulan sosial karena kita beragama Kristiani. Dalam menghadapi situasi seperti itu, sebagai ciptaan yang diberi akal budi, tentu kita akan berupaya sekuat tenaga agar mampu menghadapi badai kehidupan. Dan yang tidak kalah penting, kita harus ingat akan Yesus yang siap menolong kita. Apakah selama ini kita sudah berusaha untuk melibatkan Tuhan Yesus dalam menghadapi badai kehidupan yang datang silih berganti? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah penguasa alam semesta, langit dan bumi. Dengan kekuasaan-Mu yang besar, Engkau mampu menaklukkan badai maupun ombak yang besar. Bantulah kami umat-Mu, supaya kami percaya bahwa Engkau tidak membiarkan kami menghadapi badai seorang diri. Doa ini kami persembahkan
dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.